31, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yang menyerupai trapesium. Di sini ditanyakan adalah panjang EF. Panjangnya adalah sama, 6 cm, 6 cm. Kemudian ini juga sama, 2, lalu ini 4. Maka kita cukup menentukan panjang dari E ke titik ini. Nah, kita beri nama X, sehingga kita pergunakan perbandingan menjadi X per panjangnya ini adalah 9 dikurangi 6, 3. Kita peroleh X per 3 sama dengan 2. Kalau kita gunakan panah menjadi dekat ke jauh ya. Jadi 2 per 2 ditambah 4 adalah 6. Kemudian kita dapat menyederhanakannya di sini. Ini 1, kemudian ini 3. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 3-nya ke sana, 3 per 3 sama dengan 1. Lalu berapa panjang EF? Panjang EF diperoleh dari 6 ditambah X atau 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jawabannya adalah yang C. Nomor 32, perhatikan gambar berikut. Di sini yang ditanyakan adalah panjang SQ. Panjang SQ adalah panjang dari sini ke sini. Sehingga kita dapat gunakan perbandingan. Kita jawab di sini. Untuk mempermudah, kita dapat menggambar dua bangun tersebut menjadi dua bagian yang terpisah. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Ini gambar pertama, lalu gambar kedua yang lebih besar. Nah, kita gunakan tanda sudutnya tersebut dalam posisi yang sama. Gambar yang pertama adalah titik P, T, S. Kemudian di sini ini adalah titik Q, di sini adalah R, di sini adalah P. Kita tuliskan jaraknya. Jarak PS adalah 6 cm, kemudian PT 4 dengan letak yang sama. PQ belum tahu, kita dapat memberi nama N. Kemudian PR-nya adalah 12, dari 4 ditambah 8. Di sini 12. Sehingga dapat kita peroleh perbandingan 4 per N sama dengan 6 per 12. Kita tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini dapat langsung kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sehingga dapat kita peroleh nilai N adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga SQ itu diperoleh dari 8 dikurangi 6 sama dengan 2 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 33, pada gambar berikut panjang AC ini adalah 3 cm. DE 15. Ditanyakan adalah panjang AD. Kita sebut AD sebagai N. Kita tulis jawabannya di sini. Tulis perbandingannya. 3 per 15 sama dengan panjang AB ini diperoleh dari N dikurangi 10. Sehingga kita tuliskan di sini N dikurangi 10 per 10.
Lalu mulai dari sini dapat kita sederhanakan, ini 1, ini adalah 5. Lalu kita dapat kalikan silang menjadi 5 dalam kurung N dikurangi 10 sama dengan 1 kali 10 adalah 10. Kita buka menggunakan sifat distributif, 5N dikurangi 50 sama dengan 10. Kita peroleh 5N negatif 50 pindah ke ruas kanan menjadi 10 ditambah 50, sehingga N-nya adalah 60 per 5, atau kita peroleh N-nya adalah 12. D. Kita lanjut ke nomor 34. Pada gambar berikut, panjang teki adalah panjang teki. Di sini kita beri nama N. Kita tuliskan jawabannya, N per N ditambah 3 sama dengan, kemudian yang tengah kita tuliskan 5 per 8. Lalu kita kalikan silang menjadi 8N sama dengan 5 dalam kurung N ditambah 3. 8N sama dengan, kita buka kurungnya menjadi 5N ditambah 15. 15 dari 5 dikali 3. Lalu kita pindahkan 5N ke ruas kiri menjadi 8N dikurangi 5N sama dengan 15. Kita peroleh 3N sama dengan 15. N sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Jawabannya adalah D. Nomor 35. Luas seluruh permukaan tabung tanpa tutup yang panjang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm adalah, kita jawab di sini. Kita ingat kembali luas permukaan tabung. Tabung itu terdiri dari alas dan selimut. Karena di sini tanpa tutup, maka hanya terdiri dari alas saja, yaitu pi r kuadrat ditambah luas selimut. Luas selimutnya adalah 2 pi r t. Lalu kita tentukan di sini jari-jarinya 7, kita gunakan pi-nya adalah 22 per 7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 7 dan tingginya 10. Kita kalikan dengan 10. Maka dapat kita hitung, kita sederhanakan, ini 1, 1, ini juga 1, ini 1. Kita temukan 154. Kemudian 2 kali 22 kali 10 kita temukan nilai 440, sehingga kita jumlahkan menjadi 594. Jawabannya adalah C. 36. Perhatikan gambar di bawah. Volume bangun tersebut adalah, volume tersebut terdiri dari 2 bangun, yaitu tabung dan kerucut. Maka kita tentukan volume gabungan 2 bangun tersebut adalah terdiri dari volume tabung, yaitu pi r kuadrat T, dan volume kerucut adalah 1 per 3 pi r kuadrat T. Nah, di sini untuk jari-jari adalah sama antara tabung dan kerucut. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 7, R sama dengan 7, sehingga kita menggunakan 22 per 7 kali 7 kali 7 kali tinggi tabungnya adalah 16 dikurangi 6 cm. Tinggi tabungnya adalah 10 cm. Kemudian kita tambahkan dengan volume kerucut 1 per 3 kali 22 per 7
kali 7 kali 7, tinggi kerucutnya adalah 6. Di sini kita dapat menyederhanakan, ini 1, 1, kemudian ini juga 1, 1, kemudian 3 dengan 6, ini ketemu 2. 1540 ditambah 308, sehingga total keseluruhan adalah 1848. Temunya adalah C. Nomor 37, volume kerucut dengan panjang jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm adalah, kita dapat menjawabnya, volume kerucut adalah 1/3 kali pi r kuadrat T. Nah, di sini jari-jarinya adalah 5 cm, sehingga kita dapat menggunakan nilai pi 3,14 kali 5 kali 5 kali tingginya 12. Nah, di sini kita dapat menyederhanakan bilangan 3 dengan 12. Di sini hasilnya 4, di sini 1. Kemudian kita kalikan 25 kali 4 adalah 100, sehingga 3,14 kali 100 adalah 314. Hasilnya yang A. Nomor 38, sebuah kaleng berbentuk tabung berdiameter 28 cm dan tinggi 60 cm penuh berisi minyak. Minyak tersebut akan dituang ke dalam kaleng-kaleng kecil berdiameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Banyak kaleng kecil yang diperlukan untuk menampung minyak dari kaleng besar adalah. Jawab. Untuk menghitung banyaknya kaleng, jadi banyaknya kaleng yang diperlukan, kita akan membagi volume tabung dengan volume kaleng tersebut. Volume tabung di sini jari-jarinya adalah 14, maka kita gunakan 22/7 kali 14 kali 14, tingginya adalah 60. Kemudian kita bagi dengan volume kaleng. Volume kaleng di sini diameternya 14, sehingga jari-jarinya 7. Kita gunakan juga 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya 20. Maka dari sini kita dapat menyederhanakan. Ini dapat kita coret. Kemudian 7-nya 1, ini 2, kemudian lagi 7-nya 1, ini 2, ini 1, ini 3. Jadi di sini sudah sederhana, penyebutnya bilangan 1, tinggal kita kalikan. Di sini 4 kali 3 adalah 12. Jadi ada sebanyak 12 kaleng yang dibutuhkan. Nomor 39, gambar di bawah adalah setengah bola padat. Jika diameternya 20 cm, maka luas permukaannya adalah, kita jawab. Di sini bangun ini terdiri dari setengah bola dan satu permukaan berbentuk lingkaran. Luas bola adalah 4 pi r kuadrat, setengahnya adalah 2 pi r kuadrat, lalu ditambah lagi dengan satu luas lingkaran, sehingga 2 pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat sama dengan 3 pi r kuadrat. Di sini r-nya adalah 10 cm, maka 3 kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 3 kali 314 sama dengan 942. Jawabannya yang B.
Nomor 40 terakhir, sebuah topi berbentuk kerucut diketahui diameter alas 10 cm dan tinggi topi 12 cm. Luas topi tersebut adalah? Jawab. Untuk menentukan luas, kita akan tentukan terlebih dahulu panjang garis pelukis. Di sini diketahui jari-jarinya 5, kemudian tinggi topinya 12. Panjang garis pelukis kita peroleh dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 169 sama dengan 13. Untuk menentukan luas topi adalah luas selimut PRS sama dengan 3,14 kali 5 kali 13 sama dengan 204,1. Jawabannya adalah yang B.